Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Putri Amelia, NIM 2210208011. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi dalam perspektif Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian teori evolusi. Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencangkup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari disiplin ilmu yang dianggap benar berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang mendalam mengenai disiplin ilmu tertentu. Sedangkan evolusi berasal dari kata Latin yang artinya berkembang atau mekar. Jadi, evolusi adalah perkembangan yang maju dan meningkat setapak demi setapak dan tidak mendadak. Jadi, secara sederhana, teori evolusi dapat didefinisikan sebagai himpunan gagasan atau pendapat yang menjelaskan tentang proses kejadian, tentang fenomena yang lambat laun mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan fungsi. Berikutnya yaitu teori revolusi Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis amatir yang mengatakan bahwa manusia dan kera berasal dari satu nenek moyang yang sama. Sedangkan kerabat terdekat manusia yang belum punah yakni gorila dan simpanse. Ini dia tulis di dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man yang terbit pada tahun 1971. Di dalam bukunya yang lain yang berjudul The Origin of Species yang terbit pada tahun 1859, Darwin mengatakan semua spesies berasal dari satu nenek moyang yang sama melalui proses yang terjadi secara kebetulan. Selanjutnya yaitu asal-usul manusia dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah. Rangkaian evolusi dalam Al-Quran menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan makhluk hidup. Teori evolusi dalam Al-Quran merupakan rangkaian kehidupan manusia yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama yaitu manusia diciptakan dari debu, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 59. Yang kedua yaitu manusia diciptakan dari tanah kering dan lumpur hitam, Quran Surah Al-Hijr ayat 28. Yang ketiga yaitu manusia diciptakan dari tanah liat, Quran Surah Al-Saffat ayat 11. Adapun hadis yang membahas tentang asal-usul manusia, salah satunya yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, ketika nutfah telah berusia 40 hari, Allah mengutus malaikat yang membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit daging dan tulangnya, lalu bertanya, Tuhanku, apakah dia laki-laki atau perempuan? Hadis riwayat Muslim. Al-Quran dan hadis menunjukkan berbagai tahap penciptaan manusia yang jelas. Di saat pengetahuan manusia belum mempunyai pandangan tentang embriologi dan dalam suatu urutan yang selaras dengan pandangan-pandangan ilmiah modern. Selanjutnya yaitu pemikiran tokoh-tokoh Islam tentang teori evolusi Darwin menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu ada argumentasi pendukung teori evolusi. Para penganut evolusi meyakini bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak dalam satu waktu oleh Allah, akan tetapi mereka meyakini bahwa Allah adalah pemegang otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup menggunakan mekanisme penciptaan secara gradual. Yang kedua yaitu argumentasi penentang teori evolusi. Salah satu tokoh yang melakukan penolakan terhadap teori evolusi adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau mengkritik pandangan Darwin maupun para Darwinisme tentang teori evolusi. Pada dasarnya, teori evolusi Darwin menjadi pertentangan di kalangan umat Islam karena pada dasarnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan merupakan keturunan dari Nabi Adam, bukan berasal dari satu nenek moyang yang sama dengan kera. Yang terakhir yaitu argumentasi moderat. Pada kelompok ini, mereka cenderung lebih moderat dalam menyikapi teori evolusi, seperti tanggapan Muhammad Abduh dalam menyikapi polemik dari evolusi. Menurut beliau, seandainya teori Darwin tentang proses penciptaan manusia dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka tidak ada alasan dari Al-Quran untuk menolaknya. Al-Quran hanya menguraikan proses pertama, pertengahan, dan akhir, tidak dijelaskannya.
Baiklah, kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah keberadaan teori evolusi Darwin dapat dibenarkan melalui ilmu pengetahuan karena teori ini mula-mula mengungkapkan misteri asal-usul kehidupan manusia secara sistematis dan filosofis. Namun, jika dilihat dari perspektif Islam, teori evolusi tidaklah diterima kebenarannya. Mengingat Al-Quran dan Hadis secara nyata mengungkapkan penciptaan manusia pertama Adam alaihissalam dan kelanjutan proses penciptaan manusia setelah itu melalui keturunan. Dengan demikian, teori evolusi menurut Islam dapat ditolak keberadaannya dan hanya dianggap sebagai hipotesis belaka. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.